الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونسترشد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid An-Nur rahimakumullah. Mengawali khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita semua sampai hari ini masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat lahir dan batin, dan tentunya kita masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia yang besar yaitu nikmat iman dan Islam. Sebagai bentuk penghambaan kita, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan kita hari ini bisa mendapati menjumpai hari yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu hari Jumat, dan kita semua bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diwasiatkan oleh para khatib, kita semua selalu semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di Jumat terakhir bulan Muharram 1446 Hijriah. Kalau kita lihat, yang pertama adalah bulan Muharram. Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'ata huruf. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan yang termaktub di dalam kitab Allah, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan 4 bulan minha, dan di antara 12 bulan itu arba'ata hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita masih berada di bulan Muharram, bulan
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, memberikan pahala yang luar biasa kepada hambanya ketika mereka melaksanakan, mengamalkan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan Muharram ini, sebelum Islam, bahkan sebelum adanya Islam, bangsa Arab, kaum muslimin, dan seluruh generasi masyarakat yang ada setelah Islam turun, mereka semua memuliakan bulan-bulan ini, termasuk bulan Muharram. Mereka meninggalkan kezaliman-kezaliman, mereka meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, kezaliman kepada dirinya maupun kezaliman kepada orang lain, sehingga di bulan-bulan haram ini dihindari yang namanya pertempuran, peperangan, dan pertumpahan darah. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, ini tidak berlaku saat ini. Yang kemarin kita saksikan orang-orang musuh-musuh Islam membantai, membunuh salah seorang pejuang Islam, yaitu Ismail Hanif. Ini terjadi di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana orang-orang sangat menghormati, bahkan mereka meninggalkan peperangan, permusuhan, dan pertumpahan darah. Akan tetapi ini tidak berlaku bagi musuh-musuh Allah. Mereka tetap saja melakukan aksi-aksinya. Bagaimana supaya kaum muslimin, wabil khusus rakyat Gaza dan penduduk Palestina, mereka senantiasa dalam kehidupan yang sengsara. Mudah-mudahan darah yang tertumpah, nyawa yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyahidan para syuhada, mereka semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala segera dihancurkan dan dimusnahkan dari muka bumi ini. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita beralih dari tahun 1445 Hijriah menuju 1446 Hijriah. Artinya bahwasannya usia kita bertambah, akan tetapi jatah hidup kita di bumi ini berkurang. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sufyan bin Uyainah mengatakan kepada kita semua, inna laka fi umrika ata'tallahu fi. Sesungguhnya bagi kalian, umur yang ada bagi kalian itu adalah di mana ketika kalian melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita anggap usia kita itu adalah di mana kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi menurut beliau, umur usia di mana kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebenarnya tidak tercatat, jangan dihitung sebagai usia. Karena yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seberapa banyak amalan kebaikan yang telah kita lakukan selama hidup ini. Dan juga nanti akan ditanya berapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan selama hidup ini. Yang sangat berarti bagi kita adalah ketika kita melakukan ketaatan, kesalehan kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena pasti ini akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita akan memohon ampun dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap kita mengalami pergantian tahun, setiap kita mengalami perubahan usia, setiap kita menghadapi bertambahnya umur, maka yang terjadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita selalu bermuhasabah diri. Kita selalu mengevaluasi diri kita. Kita selalu memantau, menilik diri kita. Apa yang sudah kita lakukan selama hidup ini, apakah lebih banyak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau lebih banyak bermaksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita, dan juga khatib yang berdiri di atas mimbar ini menyampaikan firman tentang bagaimana kita selalu bermuhasabah diri, selalu mengintrospeksi diri, selalu menghitung-hitung diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Muhasabah ini bukan hanya sekedar anjuran. Muhasabah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan. Karena di sini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Dan hendaklah setiap jiwa itu melihat ma qaddamat, apa yang sudah terjadi, lighadin, untuk yang akan datang. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermuhasabah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Kemudian dilanjutkan wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam tafsir Al-Jami' fi Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, beliau menyampaikan tentang firman Allah ini. Ittaqullah yang pertama adalah kita diperintahkan untuk bertaubat, untuk memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian wattaqullah, dan ittaqullah yang kedua adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati, untuk waspada, untuk menjaga diri dari perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah untuk bermuhasabah diri adalah kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita dan bermuhasabah diri untuk menjaga diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam konteks bermuhasabah, dalam konteks introspeksi diri, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri, bukan mengevaluasi orang lain, bukan mencari-cari kesalahan orang lain, bukan mencari-cari kekurangan orang lain, akan tetapi Allah memerintahkan kita untuk mengevaluasi diri kita. Akan tetapi yang terjadi seringkali jamaah rahimakumullah, kita lebih senang
Kalau mengevaluasi orang lain, apa itu mengevaluasi istri kita? Apa itu mengevaluasi anak buah kita? Apa itu mengevaluasi anak-anak kita? Apa itu kita mengevaluasi orang-orang sekitar kita? Kita justru sangat jarang mengevaluasi apa yang terjadi di dalam diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang pertama adalah kita wal tandur nafsu. Hendaknya kita ini mengevaluasi diri kita sendiri. Dalam satu kitab bisa disampaikan oleh seorang ulama, muhasabah yang pertama adalah muhasabah sebelum kita melakukan amal kebaikan. Hendaknya sebelum kita melakukan amal kebaikan, kita muhasabah dulu. Kita melihat diri kita dulu. Apakah yang mau kita lakukan ini betul untuk Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang mau kita kerjakan ini betul karena Allah Subhanahu wa taala atau untuk yang lain atau untuk kepentingan yang lain? Maka penting bermuhasabah diri sebelum kita melakukan amal kebaikan. Kemudian yang kedua adalah bermuhasabah diri ketika kita melakukan kebaikan. Apakah kebaikan-kebaikan itu benar menurut syariat Allah Subhanahu wa taala? Apakah kebaikan-kebaikan itu sudah benar dan betul menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka itu perlu juga kita muhasabah diri. Karena setiap perjalanan hidup kita akan mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang mahbun, orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka kata Rasulullah, fahuwa mal'un, maka dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang yang barokah ini senantiasa bisa kita tetapkan, istiqomahkan diri kita untuk selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hari kita yang lampau yang mungkin penuh dengan kesalahan dan dosa, karena pertaubatan kita hari ini dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.